Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sujud Marwoto, pamong belajar SPNF SKB Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan berbagi praktek baik, yakni pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan strategi fasilitasi wirausaha merdeka. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan guru, dan penyebaran angket, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu motivasi belajar rendah, hasil belajar juga rendah. 2. Rendahnya rapot pendidikan di bidang karakter dan kemampuan literasi dan numerasi pada paket C. 3. Lulusan paket C hanya 0,3% saja yang melanjutkan kuliah. 4. Pembelajaran kewirausahaan hanya disampaikan secara teori. 5. Belum adanya keterpaduan antara guru tata boga, guru kewirausahaan, dan guru pemberdayaan, serta guru lain yang dapat mendukung wirausaha merdeka. 6. Murid belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas adalah 1. Melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan kepala sekolah serta guru senior untuk memilih metode, model, dan strategi serta media pembelajaran. 2. Merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. 3. Melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang. Fasilitasi wirausaha merdeka adalah suatu tindakan untuk mempermudah murid paket C dalam mengembangkan diri menjadi calon wirausaha dengan kebebasan memilih jenis usaha melalui aktivitas pendidikan, pelatihan, dan pendampingan seorang fasilitator. Tujuannya adalah potensi murid bisa terfasilitasi dengan baik. Sebagai pengguna kurikulum merdeka, SPNF SKB Kabupaten Pekalongan melaksanakan P5 dengan tema kewirausahaan dengan strategi fasilitasi wirausaha merdeka. Melalui proyek ini, murid telah menerapkan P5 pada dimensi kreatif, bergotong royong, dan mandiri. Sebelum fasilitasi dilaksanakan, kami melakukan asesmen terlebih dahulu dengan hasil sebagai berikut. 1. Asesmen awal kognitif. Hasilnya 47% murid paham wirausaha. 2. 38 murid paham sebagian. 3. 15% murid paham utuh. Hasil asesmen awal non kognitif, 73% belum terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila. 27% sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kami mengelompokkan pelaksanaan proyek P5 tema kewirausahaan ke dalam 5 tahap, yaitu 1. Tahap pengenalan, 2. Tahap konseptualisasi, 3. Tahap aksi, 4. Tahap refleksi, dan 5. Tahap tindak lanjut. 1. Tahap pengenalan dilaksanakan hari ke-1 tanggal 1 Oktober 2023. Murid mendapatkan materi tentang 1. Asesmen awal, 2. Pembekalan skill digital marketing, 3. Mengenal karakter wirausaha, 4. Mengenal potensi diri, 5. Diskusi ide bisnis. Materi dikemas dalam bentuk diskusi, tugas kelompok, bermain peran. Setelah itu, mengerjakan lembar kerja murid diantaranya 1. Menyimak video inspiratif, 2. Mencari tokoh inspiratif, 3. Mengenal diri dan impian masa depan, 4. Penilaian teman sejawat. 2. Tahap konseptualisasi dilaksanakan hari kedua tanggal 2 Oktober tahun 2023. Murid mendapatkan materi 1. Membentuk tim proyek, 2. Menyusun proposal ide bisnis, 3. Presentasi proposal kepada fasilitator. Hari-hari ini murid melakukan pembelajaran literasi. 3. Tahap aksi. Tahap ini
dilaksanakan pada hari ketiga, keempat, dan kelima pada tanggal 3 sampai 6 Oktober 2023 dengan materi perencanaan produksi, persiapan produksi, branding dan marketing, praktek produksi, dan gelar produksi atau basar. Pada tahap ini, unsur pembelajaran literasi dan numerasi diterapkan dalam setiap materi. Pada tahap aksi inilah murid-murid kita unjuk kebolehan dari ide bisnisnya yang telah diwujudkan dalam jenis usaha yang menguntungkan. Setelah dilaksanakan pembelajaran P5 dengan tema kewirausahaan dengan strategi fasilitasi wirausaha merdeka, maka berdasarkan observasi dan penilaian yang dilakukan, dampaknya dapat terlihat dari antusias murid dalam mengikuti rangkaian pembelajaran selama 52 jam pelajaran dan dilakukan selama 8 hari. Hasilnya 90% murid merasa senang, nyaman, dan bersemangat. Sebanyak 30 murid yang mengikuti fasilitasi wirausaha merdeka, nilainya naik memuaskan. Semua murid dapat menyelesaikan tugas membuat proposal usaha, menyelesaikan laporan keuangan, dan berhasil membuat produk usaha sebanyak 10 jenis dan laku dijual. Yang paling penting dari semua dampak pembelajaran ini adalah murid bisa terfasilitasi belajarnya dengan baik. Pada tahun 2024 ini, kemampuan literasi naik dari 62,22% menjadi 74%. Kemudian kemampuan numerasi naik dari 55,56% menjadi 72%. Dan karakter peserta didik naik sedikit dari 55,57% menjadi 55,86%. Ini diperoleh dari data rapor pendidikan paket C tahun 2024. Setelah dilakukan fasilitasi, hasil asesmen sumatif kognitif adalah 10% belum paham, 21% paham sebagian, 69% paham utuh. Hasil ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan asesmen awal. Pada peningkatan penerapan karakter pada dimensi pelajar Pancasila yakni 1. Bergotong royong berkembang sangat baik, kreativitas berkembang sangat baik, dan kemandirian berkembang. Dari asesmen ini terbentuklah perubahan sikap dari perilaku murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yakni bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Nama saya Prita Oktaviani, saya adalah penilik PAUDMI Kecamatan Kajen. Selamat kepada SKP yang telah melaksanakan fasilitasi wirausaha merdeka. Semoga bisa diikuti satuan pendidikan non-formal lainnya. Nama saya Ali Sutopo, saya selaku Kepala PKBM An-Nur Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Menyambut baik karya Dr. Andes Sujud Marwoto yang berjudul Fasilitasi Kewirausahaan Merdeka. Untuk itu kami akan mengadopsi praktek baik tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler di PKBM An-Nur Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Saya selaku Kepala SPNF SKB Kabupaten Pekalongan menyambut baik program fasilitasi Wirausaha Merdeka. Program ini mengantarkan siswa untuk aktif mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Saya sebagai guru atau pemangku belajar pemberdayaan sangat menyambut baik adanya program ini karena ternyata apa yang sudah kita lakukan ini sangat mengacu pada akhlak-akhlak atau unsur-unsur dalam Pancasila. Saat ini saya mengikuti fasilitasi wirausaha merdeka yang diadakan oleh SPNF ke SKB Kabupaten Pekalongan. Bayangkan selama 8 hari kami dilatih untuk menjadi wirausahawan baru. Melelahkan tapi puas dan menyenangkan. Pembelajarannya tidak membosankan tapi hasilnya nyata. Saya sangat senang dengan adanya P5 dengan tema kewirausahaan. Kami membuat karya baru yang belum pernah kami coba sebelumnya. Kami memiliki ide bisnis dan mewujudkannya menjadi usaha yang menguntungkan. Terima kasih SKB. Demikianlah pembelajaran P5 dengan tema kewirausahaan dengan strategi fasilitasi wirausaha merdeka yang telah saya lakukan.